Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga kalian bahagia, semangat luar biasa. Pembahasan kita kali ini yaitu haruskah kita pergi dari rumah dan kita bisa mandiri? Nah, memang banyak anak-anak ingin punya kebebasan ya. Mereka ada yang berpikir, jika saya pergi dari rumah, saya bisa menentukan kehidupan sendiri. Tetapi mereka tidak berpikir, apakah mereka sudah bisa mandiri dalam hal semuanya. Bukankah mencari pekerjaan itu sulit ya sekarang? Jadi ketika mereka bilang, saya harus mandiri, apakah itu sudah layak bagi anak-anak yang masih sekolah untuk bisa mandiri? Memang banyak anak-anak itu tidak berpikiran dewasa atau luas. Yang mereka pikirkan hanya butuh kebebasan, butuh bersenang-senang, tidak mau menghadapi masalah. Bahkan ketika dia berpikiran untuk bisa pergi dari rumah, itu dia pikir dia bisa menyelesaikan semuanya. Padahal yang mereka rasakan nantinya di luar, di dunia luar, di dunia nyata, di luar dari keluarga, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Karena pada kenyataannya ini, meskipun orang yang sudah lulusan sarjana itu pun untuk mencari pekerjaan itu masih sulit. Tetapi ketika anak-anak dalam hal emosi, mereka selalu berpikiran, aku sudah gak butuh orang tua, aku mau mandiri, aku mau pergi dari rumah, aku gak suka keadaan di rumah, membosankan, seperti neraka, seperti itu ya. Tetapi mereka tidak mengerti hal yang nyata di luar sana. Padahal yang di luar sana itu sangat-sangat sulit. Hidup mandiri itu sulit. Bahkan kalau umur misalkan masih SMA, pasti pekerjaan akan semakin sulit. Yang tingkat sarjana aja untuk mencari pekerjaan sulit ya. Apalagi pendidikan yang masih standar, yang belum lulus SMA atau masih SMP, itu akan sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Ya, memang adalah pekerjaan, tetapi pasti pekerjaannya itu sengsara sekali. Mungkin dia bisa menjadi penjaga toko, hanya sebatas itu aja. Atau mereka bisa menjadi pembantu rumah tangga. Tetapi mereka tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya anak itu bisa bekerja lebih tinggi jika dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ketika mereka sudah menyerah dengan kehidupan seperti itu, akhirnya dia ingin kembali ke orang tua mereka. Setelah mereka pergi merasa ingin mandiri, tetapi dalam kenyataan mereka akhirnya merasakan, oh iya ya, sulit sekali ternyata hidup ini. Akhirnya mereka kembali ke orang tua mereka. Sebenarnya orang tua kita itu sudah diberikan Tuhan itu pengertian ya. Karena orang tua itu pasti tahu keadaan anak-anaknya. Apalagi ketika anak-anaknya itu dinilai orang tua dalam hal rohani, dalam mental, itu menurut orang tua itu sebenarnya anak itu belum bisa mandiri. Jadi yang lebih tahu, yang lebih dekat itu sebenarnya orang tua kita tentang keadaan kita. Meskipun kita emosi, kita merasa gak butuh gak butuh orang tua, saya bisa hidup sendiri, hidup mandiri. Padahal kenyataannya itu kalau memang benar-benar dilepas sama orang tua, belum tentu anak itu bisa untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai anak, kita tidak perlu
seperti itu, untuk pergi keluar rumah, untuk membuktikan kepada orang tua kita bahwa kita tidak memerlukan orang tua, bahkan merasa sudah dewasa, sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Makanya orang tua kalau yang mungkin terlalu, yang sudah menyerah ya dengan anaknya yang seperti itu, pasti akan, ya sudahlah, coba kamu keluar, coba kamu cari uang sendiri, pasti akan diperlakukan seperti itu. Karena orang tua tahu itu tidak akan mungkin bisa yang dilakukan oleh anak-anak, karena anak-anak masih butuh bimbingan orang tua, butuh pendidikan, butuh masa depan yang baik. Orang tua itu nggak pernah kok mentang-mentang sebagai orang tua, karena semuanya itu karena disuruh Tuhan untuk mendidik anak-anaknya sampai ke tingkat dia sukses. Baru ketika anak-anaknya mau menikah, itu baru orang tua boleh melepaskan anak-anaknya. Tetapi sebelum anak-anaknya menikah, itu masih tanggung jawab orang tua. Itu sudah jadi kewajiban yang diperintahkan Tuhan kepada orang tua. Makanya ketika ada anak yang mengatakan, aku sudah gak butuh orang tua saya bisa mandiri, itu sangat menyakitkan bagi orang tua dan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak-anak jangan pernah untuk melakukan hal seperti itu ya. Nah, pembahasan berikutnya masih nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sikap anak yang seharusnya ketika orang tua mengalami pertengkaran atau kehidupan keluarganya yang kurang baik. Pembahasan berikutnya kita akan bahas. Salam Bunda Di.